Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Rekananta Deben. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai manajemen kompensasi dan motivasi kerja. Oke, yang pertama, kita harus tahu dulu konsep dasar dari arti kompensasi. Jadi, kompensasi adalah bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya atas pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, maupun pengetahuan lainnya. Nah, kompensasi ini merupakan salah satu cara yang paling efektif bagi perusahaan untuk meningkatkan motivasi para pekerja, untuk meningkatkan prestasi kerja, serta kepuasan kerja para karyawannya. Lalu sebenarnya apa sih peran kompensasi itu? Jadi, peran kompensasi itu yang pertama, kompensasi dapat berperan untuk pengalokasian sumber daya manusia secara efisien, yang artinya memberi kompensasi itu sesuai sama karyawan yang mengerjakan kinerja lebih tinggi, yang nantinya bakal memotivasi mereka untuk kerja lebih giat menuju pekerjaan yang lebih produktif. Lalu yang kedua, kompensasi itu bisa mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara makro, dan mendorong pertumbuhan dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, kompensasi itu juga bisa untuk penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan juga efektif. Setelah tadi kita tahu konsep dan perannya, sekarang apa tujuan ada kompensasi? Nah, secara umum kompensasi ini bisa untuk mencapai efektivitas, lalu bisa memberikan kepuasan kepada karyawan, serta membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan keberhasilan yang strategis, dan yang terakhir bisa menjamin keadilan untuk pihak eksternal maupun pihak eksternal. Lalu secara khususnya, manajemen kompensasi efektif ini sebenarnya untuk yang pertama, dapat karyawan yang berkualitas dengan memiliki sistem kompensasi yang tinggi, lalu juga untuk mempertahankan karyawan yang ada dengan memberikan besaran kompensasi yang diterima karyawan tersebut harus kompetitif, jadi sesuai dengan yang mereka kerjakan. Lalu yang ketiga, tujuannya itu untuk menjamin keadilan, artinya baik keadilan dalam lingkup internal dan juga keadilan dalam lingkup yang eksternal. Yang keempat, dapat memberikan penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan setiap karyawannya. Lalu yang kelima, dapat mengendalikan biaya karyawan dengan sistem kompensasi rasional yang membantu perusahaan untuk memperoleh dan juga mempertahankan para karyawannya dengan biaya yang beralasan. Karena tanpa manajemen kompensasi yang efektif ini, bisa saja para pekerja ini dibayar di bawah atau bahkan di atas standar yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, tujuannya itu untuk mengikuti aturan hukum peraturan pemerintah setempat. Next, pembagian kompensasi. Jadi pembagian kompensasi itu ada dua. Yang pertama, ada kompensasi yang diberikan secara langsung, dan ada pula kompensasi yang diberikan secara tidak langsung. Jadi kalau kompensasi langsung itu contohnya seperti gaji yang diberikan secara rutin, lalu juga upah, dan ada juga insentif atau bonus yang diterima sebagai upah tambahan. Jadi untuk kelebihan kompensasi langsung itu terdapat beberapa, kayak misalnya dapat meningkatkan semangat kerja dan kesetiaan para karyawan terhadap organisasi, lalu juga dapat menurunkan jumlah absensi para karyawan dan adanya perputaran kerja, lalu mungkin mengurangi pengaruh organisasi karyawan terhadap kegiatan organisasi, dan dapat pula meminimalkan biaya-biaya kerja lembur yang berarti mengefektifkan prestasi kerja karyawannya. Dan untuk kompensasi tidak langsung juga memiliki peran yang sangat penting samanya untuk meningkatkan kinerja karyawan. Nah, kompensasi tidak langsung itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fringe benefit atau kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan terhadap karyawannya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraannya. Lalu yang kedua ada employee benefit, yang mana pembayaran atau payment dan jasa yang melengkapi gaji pokok, dan perusahaan membayar semua atau mungkin sebagian dari tunjangan pokoknya. Jadi misalnya seperti yang pertama ada tunjangan yang menghasilkan income seperti tunjangan pensiun. Lalu juga ada tunjangan yang memberikan rasa aman dengan membayar
pengeluaran ekstra karena adanya hal yang tidak diduga-duga, seperti contohnya untuk membayar perawatan gigi karyawannya. Lalu juga ada program tunjangan yang dapat dipandang menjadi kesempatan, seperti contohnya pembayaran biaya kuliah untuk karyawannya, atau mungkin biaya liburan yang akan digunakan oleh karyawannya. Jadi gimana? Menarik bukan materi mengenai kompensasi ini setelah kita tahu tentang konsep, lalu juga tadi tujuan, dan macam-macamnya. Jadi kompensasi ini sangat berguna untuk perusahaan agar dapat meningkatkan efektivitas dan juga untuk menunjang keadilan bagi para karyawan. Terima kasih teman-teman semua yang telah klik video ini. Sekian dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.